Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 28 yang beranggotakan Azizul Asman dan saya sendiri Sakartaji Laura akan membahas mengenai penentuan harga kapal tanker bekas. Dampak dari adanya program tol laut yang meliputi penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkatan barang di laut adalah bangkitnya industri kapal nasional, di mana pada perkembangannya jumlah armada kapal wajib ditingkatkan, tak terkecuali dengan kapal tanker yang berfungsi sebagai moda distribusi energi nasional. Dan untuk memenuhi jumlah armada kapal tersebut, banyak pihak yang membeli kapal tanker bekas. Hal ini terjadi karena pembuatan kapal baru membutuhkan waktu yang cukup lama dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan membeli kapal bekas. Multifaktor dapat dijadikan salah satu cara dalam memprediksi harga kapal, karena perhitungannya lebih kompleks dan jelas. Multifaktor sendiri terdiri dari tahun pembuatan, kapasitas kapal, negara asal pembuatan, dan operasional kapal. Dalam proses pembelian kapal bekas, si broker bertugas sebagai penjual dan pembeli kapal, atau second hand ship sale and purchase. Selain itu, si broker juga berfungsi untuk menjembatani antara penjual kapal atau ship owner dengan pembeli kapal atau ship buyer. Contoh perusahaan ship broker sendiri adalah Seascope, Charles Weber, Gibson, dan lain sebagainya. Dan kebanyakan penaksir harga kapal bekas adalah orang yang bekerja di perusahaan ship broker, sehingga nilai taksiran harga antara satu dan lainnya sangat berbeda. Perlu diingat juga bahwa kesalahan dalam estimasi harga kapal dapat menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan jika harga beli kapal bekas lebih mahal daripada nilai kapal bekas semestinya. Maka dari itu, untuk mencegah kerugian, perlu dilakukan metode yang reliable untuk meminimumkan perbedaan tersebut, di mana salah satu metodenya adalah menggunakan metode statistik. Metode statistik ini dapat digunakan dengan dua cara, yaitu pertama, penilaian harga kapal bekas, di mana penilaian kapal bekas secara menyeluruhan akan meningkatkan akurasi penilaian dan memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan. Contohnya seperti penilaian kondisi mesin utama, penilaian kondisi mesin bantu, dan penilaian kondisi keseluruhan sistem dalam kapal. Kedua, mempertimbangkan pembelian kapal bekas, di mana kapal yang dibangun identik tapi untuk peruntukan daerah operasional berbeda akan menyebabkan beberapa perubahan desain dan instalasi permesinan serta perlengkapan yang berbeda. Jika dipaksakan, akan menimbulkan biaya operasional kapal menjadi lebih besar, walaupun bentuk dan spesifikasi teknik kapal itu sama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Azizul. Selanjutnya, variabel yang digunakan dalam pemodelan statistik antara lain: yang pertama, suku cadang pemesinan dan ketersediaan suku cadang baik di daerah area operasional lokal dan regional bahkan dukungan internasional. Yang kedua, pelayanan jasa perusahaan spesialis, peralatan dan pemesinan. Yang ketiga, ketersediaan galangan kapal baik untuk normal docking ataupun emergency docking. Yang keempat, kualitas bahan bakar dan minyak pelumas serta pengaruhnya terhadap kinerja mesin induk dan bantu. Yang kelima, dengan berkembangnya teknologi, monitoring dan kontrol, maka teknologi kontrol otomatis perlu dikaji untuk antisipasi masa depan. Yang keenam, akses dan kemudahan untuk melakukan bongkar pasang peralatan dan pemesinan. Yang ketujuh, crane dan repair facility untuk perbaikan terapung. Yang kedelapan, logistik support untuk mendatangkan spare part dan service spesialis company. Variabel yang akan digunakan untuk mengestimasi harga kapal tanker bekas adalah umur dan DWT, sehingga rumusnya adalah Y sama dengan 7,62 dikurang 0,0033 dikali X1 pangkat 2 ditambah 1,04 ln X2, di mana Y adalah harga, X1 adalah umur kapal tanker, X2 adalah DWT-nya. Selanjutnya, berikut adalah klasifikasi kapal tanker berdasarkan ukurannya, di mana mini bulker kurang dari 10.000 DWT, handy size 10.000 sampai 50.000 DWT, dan seterusnya. Berikutnya merupakan grafik korelasi variabel umur dan DWT kapal terhadap harga. Berdasarkan kedua grafik tersebut di atas, semakin tua umur kapal, maka semakin rendah harga kapalnya, dan semakin tinggi DWT kapal, maka semakin tinggi pula harganya. Berikutnya merupakan contoh bagan perbandingan harga kapal tanker bekas kelas mini bulker. Jika dibuat presentasi, maka jika kelompok negara Asia Tenggara termasuk Indonesia dijadikan sebagai acuan untuk harga kapal tanker bekas pada kelas mini bulker, maka grup Eropa dan Jepang jauh lebih mahal
sebesar 39% dan 40,6% berturut-turut, disusul dengan Korea dengan perbandingan yang signifikan sebesar 21% lebih besar. Harga kapal bekas pada kelompok Cina relatif sama dengan kelompok negara Asia Tenggara termasuk Indonesia dengan selisih perbedaan sangat kecil sebesar 0,5%. Berikutnya merupakan bagan perbandingan harga kapal tanker bekas kelas Handysize. Sebagaimana pada kelas Moneybalker, jika kelompok Asia Tenggara termasuk Indonesia dijadikan sebagai benchmark, maka persentase selisih harga kapal tanker bekas pada kelas Handysize untuk kelompok Eropa adalah 13,7%, disusul oleh Korea 7,2%, lebih mahal sebaliknya Jepang dan Cina lebih murah 4,9% dan 5,9% berturut-turut pada kelas ini. Berikutnya, grafik terakhir menunjukkan perbandingan harga kapal bekas pada kelas mini bulker antara kapal kelas dan kapal non-kelas. Secara sekilas, terlihat bahwa semua kapal non-kelas relatif lebih murah dibandingkan dengan kapal kelas dengan selisih harga antara kurang lebih 10% sampai dengan kurang lebih 20%. Selanjutnya kesimpulan. Terdapat perbedaan harga kapal bekas antara kelompok negara asal pembuat galangan yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan harga terbesar terdapat pada kelas mini bulker di mana mencapai sekitar 40%, sedangkan pada kelas Handysize selisih terbesar pada harga kapal hanya sekitar separuh dari kelas mini bulker. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.